Awal mula pembunuhan dua bocah SD di Bengkulu, korban mancing di kolam orang tua pelaku. Awal mula pembunuhan dua bocah SD di Bengkulu dipicu dengan persoalan sepele. Pelaku yang masih remaja ini memergoki dua bocah SD korban pembunuhan tersebut memancing di kolam ikan milik orang tua pelaku. Ternyata perbuatan dua bocah SD tersebut membuat pelaku yang berinisial PT, 17, marah langsung mendatangi kedua korban. Remaja ini pun membunuh dua bocah SD bernama Abiu, 9, dan Arjuna, 8, secara keji dengan cara dipiting dan dibenamkan ke dalam kolam ikan. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 15 April 2025 lalu sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Mendapati kedua korban memancing di kolam tersebut membuat pelaku PT marah, kemudian langsung mendatangi kedua korban. Pelaku PT kemudian langsung memiting leher korban atas nama Arjuna dengan lengan sebelah kanan dan korban atas nama Abiu pada lengan sebelah kiri. Setelah memiting leher kedua korban, pelaku melompat ke dalam kolam dan membenamkan kedua korban ke dalam kolam. Akibat kejadian tersebut kedua korban tidak bergerak lagi dan diduga meninggal dunia. Kemudian pelaku langsung naik ke atas kolam dengan membawa kedua korban yang sudah meninggal dunia. Mengetahui kedua korban sudah tidak bergerak lagi, pelaku memasukkan jasad korban masing-masing ke dalam karung goni, yang kemudian dimasukkan lagi ke dalam karung biasa yang sudah diisi batu pemberat, lalu diikat menggunakan tali. Pelaku kemudian membawa jasad korban atas nama Abiu yang sudah terbungkus karung dengan menggunakan motor metik, ke jembatan Arau Bintang Kelurahan Padang Serai. Setibanya di jembatan Arau Bintang sekitar pukul 18.30 WIB pelaku PT langsung membuang karung berisi jasad Abiu ke sungai di bawah jembatan. Pelaku PT kemudian pulang, dengan niat awal untuk mengangkut jenazah korban Arjuna yang sebelumnya juga telah terbungkus karung. Akan tetapi saat PT tiba di rumah, dia melihat orang tua korban dan warga tampak sudah mulai mencari kedua korban yang tidak pulang padahal hari sudah malam. Khawatir akan ketahuan PT mengurungkan niatnya tersebut, dan sekitar pukul 19 WIB, PT membuang jasad korban Arjuna ke dalam septic tank berbentuk sumur di samping rumahnya. Pelaku juga sempat menaburkan kapur barus di sekitar sumur untuk menutupi bau mayat korban, ungkap Kapolresta Bengkulu Kombes Pol Sudarno, Selasa, 22 April 2025. Awal terungkapnya kasus ini bermula pada tanggal 20 April 2025 warga menemukan adanya jasad seseorang yang dibungkus dalam karung, dan berisi pemberat batu di dalamnya. Dari temuan jenazah tersebut, polisi kemudian melakukan penyelidikan dan membuka karung pembungkus jasad yang ditemukan di Muara Jenggalo tersebut. Setelah karung pembungkus jenazah dibuka, polisi mendapatkan petunjuk karena terdapat nama berinisial IT pada lapisan karung yang membungkus jasad korban. Mendapatkan petunjuk tersebut, tim langsung melakukan penyelidikan dan mendapatkan alamat atas nama IT tersebut di Kelurahan Kandang. Mendapati alamat itu, tim gabungan Polresta Bengkulu, Jatanras Polda, dan Polsek Kampung Melayu pada Senin, 21 April 2025, malam langsung menuju ke sasaran. Saat melakukan penggeledahan rumah yang dituju, tim gabungan mendapatkan karung serupa dengan karung pembungkus jasad yang ditemukan di muara Sungai Jenggalo. Selanjutnya saat melakukan penggeledahan, pada waktu yang sama tim gabungan mencium aroma tidak sedap dari samping rumah. Setelah melakukan penyisiran di samping rumah, tim menemukan sebuah sumur yang tertutup dan mengeluarkan aroma tidak sedap. Kemudian tim membuka penutup sumur hingga menemukan karung terikat tali dan di sekitar sumur tim gabungan menemukan sendal dan baju. Atas temuan tersebut tim gabungan langsung mengamankan orang yang ada di rumah milik warga berinisial SC, termasuk terduga pelaku PT. Setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa pelaku PT melakukan aksi pembunuhan terhadap dua korban sendirian, tanpa diketahui orang tuanya. Berdasarkan pengakuan orang tua pelaku, mereka baru mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh anaknya setelah adanya penggeledahan yang dilakukan polisi di rumah mereka pada Senin, 21 April 2025, malam. Orang tuanya ini jarang di rumah karena orang tuanya ini banyak bekerja di luar. Pada siang hari itu sering tidak di rumah, malam hari kadang pulangnya cukup malam. Saat kejadian itu rumah dalam keadaan kosong, kata Sudarno.